Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari My channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam pengerjaan pretest PPG 2022, gitu ya. Jadi kita kali ini akan memberikan pembahasan untuk tes potensi akademik. Ini tentunya berdasarkan kisi-kisi, gitu ya, teman-teman ya. Karena memang kita udah lama tidak mengeluarkan soal-soal original dari tes potensi akademik ya, kita dapat modal baru. Nanti silakan teman-teman pahami baik-baik model-model soal yang ada di tes potensi akademik. Kita sajikan secara sederhana sehingga teman-teman nanti bisa mudah untuk dicerna gitu ya. Oke teman-teman, kita mulai saja dari nomor 1. Nanti teman-teman salah satu soal dari tes verbal atau bagian verbal itu teman-teman diminta untuk mencari analogi kata gitu ya. Contoh soalnya seperti ini, sakit, berobat, sembuh. Nanti padanan katanya yang seperti apa kalau begitu? Kita lihat opsi A, minum, haus, nikmat. Lapar, makan, kenyang. Sakit, sembuh, berobat. Haus, minum, nikmat. Kalau titiknya ada dua seperti itu, soalnya kan titiknya ada dua, maka teman-teman harus mengaitkan tiga kata itu menjadi satu kalimat penuh gitu ya. Nah, sakit, berobat, sembuh, kira-kira kata-kata yang tepat seperti apa ya? Oke teman-teman, gini teman-teman. Sakit jika berobat maka sembuh. Jadi ada sakit, ada sembuh, prosesnya adalah berobat, yang di tengah berobat gitu ya. Sakit jika berobat maka sembuh gitu ya. Kalau kita lihat yang A, minum, haus, nikmat, maka kalau kita susun menjadi kalimat yang sama dengan apa itu namanya kata-kata yang sama, maka tulisannya menjadi minum jika haus maka nikmat. Tentu saja ini kata-kata seperti ini tidak enak gitu ya teman-teman ya. Kemudian lapar jika makan kenyang. Yes, ini kelihatannya bagus ya. Kemudian yang C, sakit jika sembuh berobat. Ini saya kira tidak ya, tidak enak dengar aja tidak enak, jadi tidak mungkin jawabannya itu. Yang D, haus jika minum nikmat. Ini agak enak. Jadi ada dua yang tidak pas, yang ini dan yang ini gitu ya. Nah, kita tinggal dua pilihan, apakah lapar jika makan kenyang atau haus jika minum nikmat. Nah, teman-teman yang perlu diperhatikan adalah ini, teman-teman. Lapar, kenyang, sakit, sembuh yang sebelah atas ya. Soalnya adalah sakit, yang kanan sembuh. Berarti ada kebalikannya. Kalau sakit, kebalikannya sembuh. Kalau lapar, kebalikannya kenyang. Kalau haus, apa kebalikannya nikmat? Kan tidak. Itu ya, teman-teman. Ya, jadi dahaga harusnya. Dahaga itu kebalikannya ya tidak dahaga. Oke, jadi jawaban yang paling memenuhi syarat ya opsi B ini ya teman-teman. Nah, ini opsi B. Next berikutnya. Kalau seperti ini berarti kita diminta untuk analogi dua kata. Dua kata. Dingin, selimut, kalau hujan apa. Itu kalau kita buat kalimatnya menjadi begini teman-teman ya. Jika dingin maka pakailah selimut. Jika dingin maka pakailah selimut. Jika hujan maka pakailah apa? Masa pakailah air, masa pakailah baju kan gitu. Masa pakailah jaket, kan pasti untuk melindungi kita dari hujan kan pasti pakai payung gitu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Nah kemudian ini adalah soal analitiknya. Jadi teman-teman sudah sering belajar soal analitik di dari My channel ya tentunya ya. Silakan teman-teman coba dijawab seperti ini soalnya. Ada 5 orang mahasiswa telah selesai menempuh ujian akhir semester. Nilai yang diperoleh Mita lebih tinggi dari Pipit. Rani mendapat nilai tertinggi, nilai Yani lebih tinggi daripada Mita, nilai Sinta mendapatkan nilai lebih rendah dibandingkan Mita, tapi lebih tinggi dibandingkan Pipit. Nah, bagaimana urutan kelima mahasiswa ini bila diurutkan mulai dari nilai yang paling rendah? Opsi pilihan gantinya dilihat. Nah, kalau seperti itu kita bisa langsung menyiapkan oret-oretannya gitu ya. Kita lihat kalimat pertamanya. Nilai yang diperoleh Mita lebih tinggi dari Pipit. Yang kita tulis yang lebih tinggi di atas. Nah, gini ya. Mita lebih tinggi dari Pipit. Oke. Kemudian kalimat keduanya Reni mendapatkan nilai tertinggi. Berarti Reni di atas ini. Atasnya. Oke. Nilai Yani lebih tinggi daripada Mita. Nilai Yani lebih tinggi daripada Mita. Berarti Yani di atasnya Mita. Oke, gini. Sinta mendapatkan nilai lebih rendah dari Mita, tapi lebih tinggi dari Pipit. Berarti antara Mita dan Pipit. Kan gini. Ya. Nah, di situ pertanyaannya adalah nilai yang paling rendah, berarti yang bawah ke atas kan gitu ya. Nah, gini ya. Jadi Pipit, Sinta, Mita, Yani, Reni.
Pipit, Sinta, Mita, Yani, Reni. Oke, jawaban yang tepat adalah opsi D. Next berikutnya, Dani dipromosikan untuk mendapatkan posisi baru di Kementerian A sebagai Kepala Bidang atau Sekretaris Bidang. Ternyata Budi terpilih sebagai Sekretaris Bidang di Kementerian A, sehingga posisi tersebut telah terisi. Nah, simpulan yang paling tepat adalah titik-titik. Apakah Dani tidak mendapatkan posisi baru di Kementerian A? Rudi tidak mendapat posisi baru di Kementerian A? Dani tidak cocok untuk mendapatkan posisi sebagai Sekretaris di Kementerian A? Budi tidak cocok mendapatkan posisi sebagai kepala bidang di Kementerian A, Dani mendapatkan posisi baru sebagai kepala bidang di Kementerian A. Oke teman-teman, ini jenisnya adalah jenis silogisme gitu ya. Nah, bagaimana jenis silogisme ini dikerjakan? Teman-teman silakan simak. Kalimat pertama kita tulis dulu. Dani dipromosikan mendapatkan posisi baru di Kementerian A sebagai kepala bidang atau sekretaris bidang. Jadi ini kalau kita baca, Dani itu kita anggap proporsi P, kemudian kepala bidang itu Q, atau ini pakainya atau ya teman-teman. Atau itu simbolnya V gitu ya, atau U kebalik. Sekretaris bidang ini R gitu ya. Oke, kemudian Budi terpilih menjadi sekretaris bidang. Yang teman-teman perlu cermati yang ini saja. Sekretaris bidang. Sekretaris bidang tadi adalah R, maka ini R. Ya, R gitu ya. Nah, jadi kalau ada seperti itu, kalau ada ya teman-teman ya, kalau ada dua kalimat modelnya, yang pertama adalah P maka Q atau R, yang kedua adalah Q maka kesimpulannya pasti R. Atau dibalik, kalau ada P maka Q atau R, yang kedua adalah R maka kesimpulannya pasti Q. Jadi kalau ada kata-kata atau, berarti kalau tidak yang satu maka yang lain. Gitu ya teman-teman ya. Itu cara menyimpulkannya. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa karena di sini sekretaris bidang sudah terisi Budi, maka pasti Dani itu menjadi kepala bidang. Ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat opsi E. Oke, next berikutnya. Ini tentang kesamaan atau sinonim gitu ya. Apa sinonim dari rekognisi? Apakah pengembalian, pemberitahuan, pengakuan, tuntutan, pengampunan? Jadi teman-teman kalau mau mengerjakan soal ini sesuaikan dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya. Nah kita lihat, coba kita lihat hasil dari pencarian terhadap kata rekognisi di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekognisi itu adalah hal atau keadaan yang diakui, atau pengakuan, atau pengenalan, atau penghargaan. Ya teman-teman, jadi itu makna dari rekognisi. Nah, jadi jawaban yang tepat apakah pengembalian, pemberitahuan, pengakuan, tuntutan, atau pengampunan? Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Gitu. Next, ini tentang analogi kata lagi. Patina, logam, permata, titik-titik. Apakah intan, batu, emas, safir, akik? Gitu ya. Nah, jadi platina itu jenis logam, teman-teman. Platina adalah jenis logam. Maka permata itu buat dari jenis apa? Nah, kita lihat ya. Kita dalam pencarian kita lihat permata itu ternyata jenisnya adalah jenis batu. Jadi termasuk batu mulia. Nah, proses pembuatannya itu dibentuk dari hasil proses geologi yang unsurnya terdiri atas satu atau beberapa komponen kimia, mempunyai harga jual yang tinggi, nilai jual yang tinggi ya, diminati oleh banyak kolektor. Itu namanya batu permata atau permata. Jadi permata itu jenisnya batu gitu ya teman-teman. Ambigu, ini sinonim lagi. Ini apakah mendua, bingung, tidak tentu, tidak ada keputusan, atau mengambang. Nah, kalau teman-teman ini dirasa-rasakan itu aja kurang tepat. Jadi memang harus disesuaikan dengan KBBI seperti tadi kita bahas gitu ya. Jadi ambigu itu berdasarkan KBBI itu bermakna yang pertama itu lebih dari satu. Sehingga kadang-kadang menimbulkan keraguan, kekaburan, ketidakjelasan, dan sebagainya. Itu tapi makna utamanya lebih dari satu. Gitu ya. Kemudian makna yang lain adalah bermakna ganda. Sama saja ya. Kemudian bahasa lainnya adalah taksa. Nah, taksa ini juga artinya sama, bermakna lebih dari satu. Jadi kalau kita lihat opsinya, kalau bingung tadi kan akibat dari ambigu itu menjadi kebingungan, kekaburan, itu akibatnya. Jadi bukan. Tidak tentu itu juga akibat. Tidak ada keputusan itu juga tidak
itu akibat. Mengambang juga akibat. Tapi kalau makna sebenarnya tetap mendua itu ya. Lebih dari satu itu artinya mendua. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita sambung lagi di konten berikutnya. Semoga konten-konten yang kita sajikan ini membantu teman-teman dalam penyelesaian soal-soal PPG Pretest ya, 2022 atau semua mapel tentunya teman-teman.